Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi nih sama kakak-kakak semua di sini. Nama kakak Deva Tria Sukma dengan teman kakak Muhammad Kilmi Mubarok. Serta ada juga nih teman kakak yang cewek yang namanya Fauzia Fahila. Di sini kakak-kakak semua akan menceritakan tentang kondisi masyarakat Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disimak baik-baik ya. Bangsa Arab merupakan bangsa yang bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia yang terletak di Asia Barat Daya dengan luas wilayah 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar wilayah Arab ditutupi oleh padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak ada sungai yang bisa dilayari atau air sungai yang akan terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air ketika musim hujan. Terdapat dua suku yang menjadi asal-usul bangsa Arab. Pertama, suku Arab Al-Baidah. Suku ini merupakan Arab yang sudah punah keberadaannya seperti kaum Ad dan Samud. Kedua, suku Arab Al-Baqiyah. Suku ini ialah bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang. Suku Arab Al-Baqiyah terdiri dari keturunan Khotan dan Adnan. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi efek terhadap bentuk fisik serta karakter mereka. Pada bentuk fisik, mereka bertubuh kekar, bertenaga, dan memiliki daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan pada karakter memberi tabiat khusus, baik yang positif atau baik dan juga yang negatif atau buruk. Watak positif bangsa Arab merupakan kedermawanan, keberanian, serta kepahlawanan. Sedangkan tabiat negatifnya merupakan suka berperang, angkuh dan sombong, serta pemabuk dan penjudi. Masyarakat Arab terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu masyarakat Badui dan Hazar, atau dikenal juga dengan masyarakat Wabar dan Madar. Klasifikasi ini berlaku bagi orang utara dan Arab Selatan, serta seluruh penjuru Jazirah Arab lainnya. Masyarakat Madar adalah masyarakat Arab yang hidup di perkotaan dan perkampungan. Mereka hidup dari hasil bercocok tanam, berkebun kurma, beternak hewan, dan membawa barang-barang perdagangan ke berbagai negeri. Sedangkan masyarakat Wabar tinggal di padang pasir dan hidup dari hasil memerah susu, unta, dan mengambil dagingnya. Mereka suka mengembara mencari padang rumput dan genang-genangan air hujan lalu berkemah di sana selama mereka dapat menemukan tanah subur dan mengembalakan hewan-hewan ternak mereka. Kemudian mereka pindah untuk mencari padang rumput dan mata air yang baru sehingga menjadikan mereka nomaden. Penduduk kota berdomisili tetap. Mereka sudah mengenal cara mengelola tanah pertanian dan sudah mengenal perdagangan. Bahkan, interaksi perdagangan mereka sudah sampai ke luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa mereka sudah mempunyai peradaban relatif tinggi. Kebiasaan ini berawal dari adat mereka yang merupakan pekerjaan yang lebih pantas oleh laki-laki. Karenanya, mereka belum mengenal pertanian dan perdagangan. Karenanya, mereka hidup berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain guna mencukupi kehidupan baik diri sendiri dan keluarga mereka atau hewan ternak mereka. Terkadang mereka menyerang musuh atau menghadapi serangan musuh dalam pengembaraan. Disinilah terjadi adat berperang antara suku-suku yang terdapat pada daerah Arabia. Selanjutnya yaitu sebutan jahiliyah bagi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam dikenal menggunakan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi keadaan sosial, politik, dan keagamaan orang Arab pada masa sebelum kedatangan Islam. Masa jahiliyah disebut sebagai masa lalu. Itu terjadi karena orang Arab pada masa sebelum kedatangan Islam tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi, atau tokoh besar yang memimpin mereka. Mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang ideal dan nilai-nilai moral yang berkembang. Mereka sangat religius pada waktu itu, sebanding dengan rakyat primitif. Ketika kata jahiliyah disebutkan, orang sering salah memahaminya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah bodoh. Tetapi ini tampaknya tidak benar karena masyarakat Arab tidaklah bodoh tetapi pintar dan cerdas. Semenjak zaman jahiliyah, rakyat Arab mempunyai aneka macam sifat dan karakter yang positif. Misalnya sifat pemberani, ketahanan fisik yang kuat, daya tahan tubuh kuat, percaya akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir pada bersyair dan sebagainya. Tetapi sifat-sifat dan karakter yang baik seakan sirna karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, serta keyakinan terhadap tahayul. Kehidupan jahiliyah sesungguhnya manifestasi dari kehidupan berbarisme karena ketimpangan sosial, penganiayaan, meminum minuman keras, perjudian, pelacur, dan pembunuhan merupakan
pemandangan yang biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Situasi sosial keagamaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang Yahudi di Yatrib, Kristen Najran di Arab Selatan, dan beberapa di Mekah yang beragama Hanif. Agama pagan pertama kali didirikan oleh Amru bin Luhai dari Syam ke Mekah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, keturunan Amru yang bertanggung jawab atas Ka'bah pada saat itu. Agama pagan ini kemudian berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Mekah merupakan tempat Ka'bah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan pada saat itu, sangat terkenal ke semua penjuru dan telah menjadi jalan jalur lintas perdagangan internasional. Hal ini disebabkan lokasinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan antara Yaman dan Suriah, dari Abisinia ke Irak, menghubungkan rute perdagangan dan jaringan bisnis. Meskipun Mekah awalnya didirikan sebagai pusat perdagangan lokal dan pusat kegiatan keagamaan, akan tetapi masyarakat merasa nyaman jika berada Mekah, sebab Mekah adalah tempat suci dan tempat ibadah. Dengan demikian, masyarakat pendatang dan pengunjung merasa terjamin perlindungan jiwa mereka, karena selama berada di Mekah, mereka harus menghentikan semua permusuhan. Untuk menjamin perlindungan dalam perjalanan, maka dibentuk sistem keamanan oleh suku-suku sekitarnya, terutama pada bulan-bulan suci. Keberhasilan sistem ini memuncak pada pertumbuhan perdagangan, yang kemudian mengarah pada penciptaan tempat perdagangan baru atau ibid. Ada sejumlah agama yang dianut oleh komunitas Arab. Agama yang berbeda dari orang Arab pra-Islam adalah paganisme dan Yudaisme. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 nama berhala, yaitu Sanam, Watan, Nusub, dan Hubal. Sanam terbuat dari logam atau kayu berbentuk perseorangan. Watan terbuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa bentuk tertentu. Hubal berupa manusia berbasis batu akik. Dia adalah dewa orang Arab yang terbesar ditempatkan di Ka'bah di kota Mekah. Situasi sosial masyarakat Arab zaman jahiliyah. Kehidupan sosial masyarakat Arab secara umum serta rakyat kota Mekah secara spesifik berada pada kehidupan sosial yang tidak pantas karena tidak memiliki aturan yang sesuai dengan norma kaidah agama, sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak mempunyai sifat-sifat perikemanusiaan. Dalam situasi inilah Islam lahir di kota Mekah, yakni dengan diutusnya Muhammad SAW menjadi nabi serta Rasul Allah pada masa itu, untuk memperbaiki akhlak dan sifat-sifat yang tidak manusiawi tersebut. Pada masa itu, kaum perempuan menempati kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah manusia. Masyarakat Arab sebelum Islam memandang perempuan ibarat hewan piaraan, bahkan lebih hina lagi. Lantaran para perempuan sama sekali tidak menerima penghormatan sosial dan tidak mempunyai apapun. Kaum pria bisa saja mengawini perempuan sesuka hatinya, kemudian menceraikan mereka semaunya. Bahkan terdapat suku yang mempunyai tradisi yang sangat buruk, yaitu senang mengubur anak wanita mereka. Mereka merasa terhina mempunyai anak-anak wanita. Wajah mereka akan memerah jika mendengar istri mereka melahirkan anak wanita. Perbuatan itu mereka lakukan lantaran mereka beranggapan anak perempuannya akan membawa kemiskinan, kesengsaraan, serta kehinaan. Selain itu, sistem perbudakan juga merajalela. Budak diperlakukan majikannya jauh dari kata manusiawi. Mereka tidak menerima kebebasan layaknya manusia merdeka. Bahkan para majikannya tidak segan menyiksa dan memperlakukan para budak seperti hewan serta barang dagangan, dijual atau dibunuh. Berdasarkan berbagai literatur dikatakan bahwa kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum disentuh Islam tergantung kepada untaian para penyair, karena para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya, sehingga sejarah mereka, yakni masyarakat Arab, dapat diketahui dari syair-syair yang mereka gubah.
Para penyair merupakan juru bicara sukunya dan juga sebagai penasehat utama bagi masyarakatnya. Karena melalui rangkaian syair, maka seseorang atau sekelompok orang akan dikenal oleh seluruh masyarakat apabila telah disyairkan oleh sang penyair. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai kondisi kehidupan masyarakat Arab pra kelahiran Rasul. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.